Selamat malam. Selamat malam gadis kecil. Shh. Kamu jangan banyak gerak ya, sayang. Nanti kalau kamu banyak gerak, coba kamu lihat tangan kamu gimana. Tangan kamu diikat. Jadi kalau kamu banyak gerak, nanti tangan kamu bisa terluka, bisa lecet. Nanti berdarah. Kan sakit kalau tangan kamu berdarah. Kamu gak suka lihat darah kan? Apalagi kalau lihat darah kamu sendiri. Kamu gak suka kan? Dan kamu gak mau. Iya. Kamu pasti gak mau ngelihat darah kamu sendiri. Tapi itu kamu. Kalau aku suka banget. Aku suka ngelihat darah kamu, tapi aku gak suka ngelihat kamu kesakitan. Kamu jangan panik dulu. Aku tahu. Kamu ketakutan, kamu panik. Kamu lagi memproses kejadian yang ada di ruangan ini. Tapi sayangnya, kamu gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa ngapa-ngapain. Kamu tuh manis banget. Kamu tuh terlihat cantik kalau lagi ketakutan. Dan aku juga suka waktu kamu diem kayak gini. Diem ketakutan itu jauh lebih cantik daripada kamu tampil kayak biasanya. Kamu jadi gadis yang penurut. Jadi gadis yang manis. Lembut banget. Di bawah sentuhanku ini. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Kamu jangan berontak. Aku cuma pegang pipi kamu doang kok. Kenapa? Kamu gak nyaman, iya? Oh iya? Emang seberapa gak nyamannya sih waktu aku pegang pipi kamu? Waktu aku usap pipi kamu kayak gini. Boleh ya? Gak apa-apa kan? Atau mungkin oke, aku gak akan nyentuh kamu, tapi aku duduk di sebelah kamu. Gimana? Aku deket sedikit boleh ya? Boleh ya sayang ya? Diam. Aku mau duduk soalnya. Kamu jangan banyak tingkah ya. Kamu kan udah jadi gadis yang penurut. Dan aku pengen kamu nurut sama aku. Aku gak pengen kamu ngelakuin sesuatu yang gak aku suka. Aku duduk di sebelahmu ya. Kamu tahu gak? Tadi malam, waktu aku bawa kamu ke tempat ini, aku tuh selalu ngeliatin kamu. Aku selalu ngeliatin kamu setiap detik. Aku gak mau lepas pandangan dari kamu. Karena kamu tuh bener-bener bikin aku terpesona. Dan ya, mungkin kamu bakal marah sama aku, atau kamu makin takut sama aku kalau aku kasih tahu satu hal yang ini. Tapi gak apa-apa. Kamu boleh merespon apapun yang kamu suka, yang kamu mau. Karena ya, mau gimana pun reaksi kamu waktu dengar cerita aku ya, kamu tetap gak bisa kemana-mana kan? Oke. Jadi aku mau cerita sama kamu kalau aku itu suka sama kamu udah dari lama banget.
Aku suka sama kamu udah dari dulu. Dan semakin kesini, semakin hari, semakin lama, rasa suka aku tuh semakin besar. Semakin besar. Apalagi sama kamu. Aku benar-benar gak bisa ngelupain kamu. Gak bisa sama sekali. Bahkan 1 detik pun gak pernah lepas dari bayangan kamu. Dan aku juga gak mau buat ngelupain kamu. Dan karena semakin besar rasa sayang aku sama kamu, rasa suka aku sama kamu, aku akhirnya ngambil keputusan buat bawa kamu ke tempatku ini. Karena aku pengen punya waktu me time aku sama kamu, kita berdua semakin kerasa. Dan ya, kamu tahu kan, aku culik kamu semalam. Aku gak tahu kamu ingat atau enggak. Tapi yang jelas aku bawa kamu ke sini dan waktu kamu lagi tidur, aku sempat pelan-pelan nempel ke kamu. Dan aku main-main sedikit. Aku tarik napas dalam-dalam. Aku ciumin aroma kamu. Aku suka banget sama parfum yang kamu pakai itu. Dan aku juga suka sama wangi dari kulit kamu. Kulit kamu juga lembut, aku suka. Kenapa? Hah? Kenapa? Kamu geli ya waktu aku deketin telinga kamu kayak gini ya? Kamu geli ya? Kenapa kamu gak suka? Aku gak suka aku ngomong bisik-bisik di telinga kamu kayak gini ya? Lucu banget sih ekspresi kamu. Oh iya, aku juga punya sesuatu buat kamu. Kamu tahu? Ini, aku lagi pegang pisau. Dan ya, cinta itu, menurut aku ya, cinta itu tuh seperti pisau. Tahu kenapa? Iya, tajam dan indah. Apalagi kalau berlumuran warna merah. Tapi di balik keindahan pisau ini bisa ninggalin luka yang dalam banget. Jadi kamu harus hati-hati sama pisau ini. Jangan main-main sama cinta. Dan aku cinta kamu, itu artinya kamu jangan main-main sama aku. Tapi entahlah. Yang jelas aku pegang pisau ini, itulah kenyataannya. Dan artinya, kalau sampai kamu berani macam-macam, ya, benda tajam ini bisa lukain kamu kapanpun. Dan aku juga gak peduli sih. Aku gak peduli kalau memang cinta kita harus penuh dengan darah. Oke, jangan pakai istilah itu. Kita ganti istilah yang lain. Aku gak peduli kalau cinta kita harus penuh dengan air mata. Penuh dengan jeritan dari dalam hati yang gak bisa didengar sama orang lain. Tapi aku rela. Aku rela asal kamu tetap sama aku.
Dan kamu pernah nggak ngerasain detak jantung seseorang yang kenceng bukan karena rasa takut, tapi rasa cinta? Mungkin kamu deg-degan karena kamu takut sama aku. Tapi kalau jantung aku, itu beda lagi. Detak jantungnya kencang karena aku ada di sebelah kamu. Perempuan yang aku suka, yang aku pengen banget ketemu sama kamu dan ngobrol sama kamu. Itulah kenapa aku ngikat kamu. Aku minta maaf. Tapi ya biar kamu gak kabur lagi. Biar aku bisa ngelihat mata kamu sekarang. Mata kamu yang indah. Mata kamu yang bikin aku jatuh cinta. Dan sekarang aku bakal pastiin kamu gak akan pernah ninggalin aku lagi. Dan aku sih berharap kamu gak mau dan gak punya pikiran buat pergi dari sini atau kabur dari sini. Oke. Kamu jangan khawatir. Pisau ini gak akan aku pakai. Pisau ini juga bukan buat nyakitin kamu. Gak akan. Aku juga gak mau. Pisau ini bukan buat nyakitin kamu, tapi buat ngingetin kamu. Buat ngingetin kamu kalau sekarang kamu lagi ngobrol, lagi berhadapan sama cowok yang suka banget sama kamu. Dan ya, sebenarnya aku gak butuh jawaban dari kamu. Aku gak perlu kamu jawab iya atau aku cinta kamu. Aku gak butuh itu. Aku cuma butuh kamu diam dan nurut sama aku dan tetap di sini sama aku. Kalau kamu berani pergi, aku bakal ngelakuin sesuatu yang gak kamu suka. Sampai aku bakal kurung kamu di sini sampai aku puas. Gimana? Ya kalau bisa sampai cuma aku yang tersisa di dalam hidup kamu. Dan kalau suatu saat kamu nekat kabur, lari dari aku, berani pergi dari sini, ninggalin aku, aku bakal kejar kamu dan aku bakal pastiin kamu bakal aku tangkap lagi. Dan waktu aku nangkep kamu, aku bakal kasih kamu pelajaran. Karena aku gak akan kehabisan cara. Aku masih punya banyak cara, bahkan cara yang paling indah buat nyimpen kamu selamanya. Aku gak akan kehabisan cara demi mendapatkan hati dari wanita yang aku cinta. Sangat-sangat aku cinta. Oh, kenapa? Sakit ya tangan kamu, Kan udah aku bilang, jangan banyak gerak. Kamu denger aku kan? Jangan banyak gerak. Kalau kamu banyak gerak nanti tangan kamu yang sakit. Atau kaki kamu. Atau semua badan kamu. Jangan banyak gerak, ya. Aku ngomong pelan-pelan dan aku juga
Gak mau ngehabisin tenagaku cuma buat ngasih kamu pengertian yang sia-sia. Harusnya kamu juga udah paham sama posisi kamu sekarang. Coba kamu lihat kondisi kamu, posisi kamu, badan kamu, dan orang yang kamu ajak ngobrol ini. Kamu coba lihat baik-baik dan kamu perhatiin kondisi kamu. Momen kayak gini bukan waktunya buat kamu keras kepala. Harusnya kamu sayang sama nyawa kamu sendiri. Dan karena itu harusnya kamu nur sama aku. Dengerin kata-kata aku. Atau mungkin aku bakal ganti tali itu pakai rantai. Hah? Mau aku ganti pakai rantai? Aku ada rantai di tempat ini. Aku udah siapin beberapa hal, beberapa barang buat kamu seandainya memang mungkin kamu gak mau dengerin kata-kata aku. Aku udah nyiapin banyak barang yang bisa bantu kamu buat ngerti sama situasi yang kayak gini. Buat memahami kondisi kamu. Dan biar kamu juga mau dengerin aku. Gimana? Mau? Kamu mau kalau aku ganti talinya pakai rantai yang lebih berat, yang lebih kenceng, dan lebih nyakitin lagi? Atau tali rantai itu masih belum cukup buat bikin kamu kapok, buat bikin kamu jerah, buat menjauhkan kamu dari pikiran-pikiran, buat ngelolosin diri, buat kabur dari sini? Masih kurang? Kalau masih kurang tenang aja. Yang aku bilang tadi, aku gak bakal kehabisan ide. Aku masih ada palu, aku masih ada kayu, masih ada pisau-pisau yang lain, dan aku punya gergaji. Gimana? Atau kamu mau yang lebih modern? Aku punya mesin pemotong kayu. Kayaknya kalau aku pakai mesin pemotong kayu itu bakal jauh lebih menyenangkan dan bikin darahku tuh mendidih, tau gak? Boleh ya kalau aku ambil sekarang? Gimana? Kamu mau coba? Kamu mau coba? Iya, mesin pemotong kayu. Kalau aku nyalain mesinnya, terus aku tempelin gigi-gigi gerigi yang tajam itu di kaki kamu ini ya. Kamu mau coba? Enggak. Aku gak akan sebrutal itu untuk saat ini. Karena aku masih mau main-main sama kamu. Tapi kamu tenang aja. Aku masih berusaha buat ngasih kamu waktu. Aku masih berusaha sabar buat kasih kamu waktu biar kamu mau nerima aku. Biar kamu mau ngobrol sama aku dengan rasa nyaman, dengan rasa bahagia, bukan yang tertekan, takut, dan parahnya mungkin kamu punya trauma sama orang-orang kayak aku. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Aku nggak tahu lagi. Ya mungkin kalau kamu suka, aku bisa bawain barang-barang yang tadi ke sini buat kita main berdua. Aku lupa satu lagi. Kamu pasti suka. Ini adalah salah satu barang favorit aku. Barang favorit, barang yang aku suka selain pisau. Kamu mau tahu nggak itu apa? Kamu mau tahu?
Mau tahu nggak? Coba, kali ini aku nyuruh kamu buat jawab, suka atau enggak? Suka atau enggak sama cambuk? Suka atau enggak, jawab. Hah? Jawab. Kamu suka atau enggak? Kayaknya bakal seru kalau aku tanya-tanya ke kamu sambil aku jambak rambutmu kamu kayak gini ya. Kamu suka sama cambuk atau enggak? Semakin lama kamu diam, semakin kenceng aku jambak rambut kamu kayak gini. Jawab. Kamu suka atau enggak sama cambukku? Mau aku cambuk sekarang? Iya, hah? Dasar. Tapi itu untuk episode selanjutnya. Aku gak mau ngeluarin barang sekarang. Aku pengen ngobrol aja sama kamu, jadi kamu tenang aja. Untuk saat ini kita bisa ngobrol santai. Dan momen-momen menegangkan bakal ada, tapi nanti kamu pokoknya sabar aja, kamu jangan khawatir. Gimana pun ceritanya, aku bakal tetap kasih kamu permainan yang pastinya kamu suka, yang bakal bikin kamu menjerit, yang bakal bikin kamu teriak. Dan malam ini sayang, malam ini kamu bukan cuma dapat pelukan dari aku, no, gak cuma dapat sapaan dari aku atau genggaman tangan dari aku atau usapan di pipi kamu, no, enggak, kamu gak cuma dapat itu. Kamu bakal dapetin satu kecupan spesial yang dimana gak semua orang bisa dapetin itu. Harusnya kamu beruntung dan kamu ngerasa senang karena aku adalah orang spesial, orang terpilih yang bakal kasih kamu perhatian penuh. Dan aku bakal bisikin setiap malam sampai kamu lupa siapa kamu sebelum jadi milik aku. Oke. Sebelum aku kasih kecupan, satu pertanyaan. Sayang, kamu milik siapa? Kamu milik siapa? Cepetan jawab sekarang juga. Kamu milik siapa? Oh, no, enggak boleh. Kamu enggak boleh nyebut nama yang lain. Kamu ingat kan posisi kamu seperti apa? Sekarang kamu enggak ada pilihan lain selain nurut sama aku. Cepetan. Kali ini aku nyuruh kamu jawab sama jawaban yang aku suka. Atau mungkin kamu lebih suka ngobrol sama pisau ini ya? Kebetulan pisau ini baru aku asah, jadi harusnya sih sedikit kena kulit itu udah cukup ngasih luka. Jadi gimana? Kamu milik siapa? Jangan sampai aku maksa kamu. Jangan sampai aku maksa kamu sama pisau ini ya. Aku tanya lagi. Kamu milik siapa? Kamu milik siapa? Milik siapa? Kamu milik siapa? Milik siapa? Kamu milik siapa? Revan. Ayo, jawab sekarang. Revan. Aku bilang Revan. Cepetan.
Revan. Re? Ya. Itu baru bagus. Kamu coba milik aku, Revan. Bagus. Aku suka. Dan karena kamu udah jawab pertanyaanku, kamu udah selamat dari hukuman malam ini. Dan aku gak perlu ngeluarin barang-barang yang sebegitu banyaknya buat kamu, buat ngasih kamu pelajaran, buat hukum kamu, atau bikin kamu nurut sama aku. Ya mungkin cuma jambak-jambak kecil aja, tapi aku rasa itu gak terlalu berat buat kamu. Dan ya, aku rasa udah cukup sapaannya malam hari ini. Yang pasti besok aku bakal datengin kamu lagi dan aku bakal ajakin kamu ngobrol biar kamu gak kesepian. Ya. Dan untuk malam ini aku bakal nemenin kamu lagi. Dan mungkin akan lebih dari sekedar leher. Yang aku mainin gak cuma leher, tapi yang lain. No. Kamu jangan banyak ngomong dulu. Udah, pokoknya sekarang kamu istirahat, kamu tidur yang nyenyak, dan kamu gak perlu mikirin apa-apa. Pokoknya malam ini kamu aman. Malam ini kamu aman karena kamu masih mau nurut sama aku. Kamu masih dengerin aku, dan ya, kamu masih jawab pertanyaanku. Dan karena kamu udah nurut, makanya aku kasih kamu kesempatan untuk istirahat. Ya, sayang, sekarang kamu istirahat dulu ya. Aku bakal nemenin kamu sambil aku mainin sesuatu punya kamu.